Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, Angkatan 1, mengadakan forum group discussion terkait isu aktual pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan smart governance. Adapun topik yang akan kita diskusikan kali ini yaitu dynamic working arrangement. Saya, Arundia Puspitasari, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Agina Syafa Salmanisa, NDH 4, asal instansi saya dari Satpol PP dengan jabatan pengelola keuangan. Perkenalkan, saya Ahmad Saifullah, NDH 06, asal instansi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jabatan Pengelola Keuangan. Perkenalkan, nama saya Andiva Mahrus Maafi Meliana, NDH 10, saat ini bertugas di Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan dengan jabatan pengolah data. Perkenalkan, saya Anissa Rahayu, NDH 12, pengelola keuangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih para teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Saya mulai diskusinya hari ini dengan apa sih insight atau pendapat dari teman-teman mengenai problematika yang sering dihadapi teman-teman dalam dunia kerja, terutama di era digital ini. Mungkin bisa dimulai dari segi fleksibilitas atau produktivitas yang dirasakan selama ini. Ada yang ingin Iya, berpendapat? jadi pandemi COVID kemarin memaksa kita untuk berdiam di rumah, namun kita tetap harus bekerja. Globalisasi, digitalisasi, dan pandemi COVID-19 menciptakan konsepsi transformasi pada proses bisnis dan organisasi, dari organisasi yang kaku menjadi organisasi yang agile dan produktif. Pada masa pandemi diberlakukan skema WFH yang cukup efektif dalam implementasinya. Banyak pegawai yang merasa lebih nyaman bekerja di rumah tanpa mengurangi produktivitas kerjanya dan merasa cara kerja ini perlu untuk dilanjutkan. Bekerja di luar kantor juga dirasa dapat meminimalisir stres saat bekerja karena kita bisa memilih tempat yang membuat kita lebih nyaman seperti di kafe. Nah, seiring dengan menurunnya tingkat pandemi dan dicabutnya kebijakan PPKM, berkurang pula porsi WFH bagi para pegawai. Hal ini cukup berdampak terutama kepada para pegawai yang terlanjur nyaman melaksanakan skema WFH. Akibatnya sangat mungkin terjadi perilaku indisipliner pegawai atas jam kerja yang ditetapkan seperti terlambat masuk kantor. Meskipun sebenarnya masalah terlambat ini sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 karena jam masuk kantor berbarengan dengan kantor lainnya, ditambah lagi dengan waktunya anak sekolah masuk sekolah, sehingga jalanan menjadi lebih macet. Ada lagi kasus banyaknya pegawai yang pulang jauh di atas jam pulang kantor yang sebenarnya, namun memang ada juga beberapa pekerjaan yang tidak dapat sepenuhnya dikerjakan di luar kantor. Untuk itu dirasa perlu untuk merumuskan kebijakan baru yang diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah ini. Nah, dynamic work arrangement menjadi salah satu pilihan untuk menjadi solusi atas masalah ini karena pegawai dapat memilih waktu kerja secara custom kapanpun, dimanapun, selama mendapat persetujuan dari pimpinan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas pendapatnya, Nisa. Sudah sangat jelas ya pendapat dari Nisa mengenai permasalahan yang sering kita hadapi saat ini. Maka dapat saya simpulkan bahwasanya banyak pegawai yang merasa lebih produktif saat diberlakukannya WFH. Namun di sisi lain, organisasi ini masih belum menerapkan prinsip agile dan bersifat kaku. Maka solusinya itu tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Nisa, dynamic working arrangement. Teman-teman, kira-kira ada yang bersedia nggak ya untuk sharing apa itu dynamic working arrangement? Mungkin boleh dimulai dari Diva. Baik, Arum, terkait dengan berbagai isu yang telah disebutkan oleh Nisa, kebijakan dynamic working arrangement ini mungkin menjadi solusi, mengingat bahwa pandangan masyarakat terhadap kerja dan budaya kerja masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia telah berubah mengikuti perkembangan peradaban saat ini.
Dan tentunya juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan masif sehingga dimungkinkan pekerjaan itu tidak harus dikerjakan di kantor, namun bisa juga diselesaikan di rumah atau dimanapun itu. Namun tentunya juga hasil pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kemudian dynamic working arrangement ini merupakan salah satu perwujudan dari Smart ASN, di mana ASN memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga ASN dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam bidangnya, melaksanakan pelayanan publik dengan maksimal, serta terus berinovasi untuk menghasilkan karya yang terbaik bagi bangsa. Nah, tentunya dalam pelaksanaan dynamic working arrangement ini, para ASN itu tidak akan terlepas dari digitalisasi, sehingga kecakapan dalam penggunaan teknologi ini dan komunikasi sangat diperlukan bagi semua pegawai. Gitu kira-kira, Arup. Wah, berarti dipikir-pikir dynamic working arrangement ini benar-benar mempermudah pelayanan ya, terutama bagi ASN untuk bisa melayani dimanapun dan kapanpun tanpa harus terikat dengan jam operasional kantor, dan dapat dikatakan sudah sangat menjunjung tinggi nilai berakhlak, yakni berorientasi pelayanan. Atau mungkin bahkan lebih banyak lagi ya manfaat yang akan kita dapat saat memberlakukan dynamic working arrangement ini. Bisa Diva sepertinya siap untuk berbagi informasi lagi nih. Baik, Arum, saya memandang bahwa kebijakan dynamic working arrangement ini memiliki banyak sekali manfaatnya, dan diantaranya yang pertama yaitu waktu kerja dan tempat fleksibel memungkinkan para pegawai untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Mungkin saja dengan cara kerja konvensional membuat para pegawai menjadi bosan atau cepat lelah. Namun dengan dynamic working arrangement ini, para pegawai memiliki keleluasaan untuk memilih jam kerja dan tempat kerja yang membuatnya merasa nyaman, sehingga produktivitas dan kreativitas dapat dicapai dengan optimal. Nah, selain itu juga, dengan jam kerja konvensional, artinya kita datang ke kantor, misal pukul 7 atau setengah 8, lalu pulang kerja jam 4 sore. Mungkin banyak yang memiliki waktu luang di antara itu, sehingga banyak waktu yang terbuang juga, sehingga produktivitas itu berkurang. Nah, kemudian fleksibilitas bekerja mungkin juga sangat dipengaruhi oleh dynamic working arrangement ini. Secara simultan, fleksibilitas ini dapat meningkatkan kesehatan mental dan juga fisik terhadap pegawai. Begitu kira-kira, Arup. Terima kasih banyak ya kepada Diva yang sudah sangat jelas menginformasikan segudang manfaat dari dynamic working arrangement ini. Tanpa kita sadari, manfaat dari dynamic working arrangement ini berorientasi di fleksibilitas waktu ya. Namun tentu saja ada yang menganggap bahwa dynamic working arrangement ini tidak selalu positif, dan kemungkinan ada beberapa dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat? Izin, saya akan berpendapat. Menurut saya ada beberapa dampak negatif dari dynamic work arrangement ini. Yang pertama itu kemungkinan akan adanya distraksi yang muncul karena bekerja di luar kantor. Nah, jika suatu pekerjaan dikerjakan di luar kantor, maka akan memunculkan potensi distraksi dari lingkungan sekitar. Hal ini tentu saja akan mengganggu fokus dan konsentrasi dari pegawai tersebut, sehingga waktu penyelesaiannya pun menjadi bertambah gitu. Terus gangguan ketika bekerja di luar kantor juga seperti kebisingan dari lingkungan sekitar atau bisa saja gangguan sinyal. Yang kedua itu membutuhkan fasilitas pendukung yang lengkap. Nah, dynamic work arrangement ini pada pola ini tidak semua pegawai memiliki fasilitas lengkap seperti laptop atau device lainnya untuk mendukung kelancaran bekerja mereka. Selain itu juga tidak semua pegawai paham dengan perkembangan teknologi yang dibutuhkan untuk kerja di luar kantor. Yang ketiga itu dampak negatifnya jadi tidak punya jam kerja yang teratur. Karena jam kerjanya yang fleksibel itu, jadi tidak ada lagi tuh yang namanya jam kerja kantor. Bisa aja seseorang pegawai ini bekerja melebihi batas, bahkan sampai 1 minggu full. Atau mungkin sebaliknya, ada pegawai yang malah jadi cenderung malas atau meninggalkan pekerjaannya. Nah, ini kan bisa jadi dikarenakan tidak ada yang mengawasi pegawai ini. Jadi tidak bahkan bukan tidak mungkin jika ada pegawai yang menyalahgunakan jam kerja. Selanjutnya dampak negatif yang keempat yaitu komunikasi bisa jadi terhambat.
Nah, komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara apapun, namun komunikasi secara langsung itu tetap jadi pilihan yang terbaik untuk komunikasi yang lancar. Komunikasi melalui media teknologi ini bisa menimbulkan adanya miskomunikasi. Yang kelima itu dampak negatifnya akan tercampurnya urusan personal dengan profesional. Karena ketika menerapkan pola dynamic work arrangement ini, sangat mungkin terjadinya pencampuran urusan personal dengan urusan profesional pekerjaan. Pola ini dapat membuat pegawai cenderung lebih lelah dan tidak fokus. Begitu. Terima kasih kepada Gina. Saya setuju sih dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari dynamic working arrangement ini, mulai dari distraksi, miskomunikasi, sampai dengan tidak ada penegasan antara urusan personal dan profesional ya. Mengingat akan dampak negatif ini, saya sempat berpikir nih, terkait bagaimana relevansi dari pegawai yang memiliki pola pikir yang berbeda dan rasa komitmen untuk menyelesaikan tugas yang berbeda pula. Namun di satu sisi, kita harus menghasilkan output kinerja yang optimal. Saya merasa dynamic working arrangement ini juga memiliki tantangan untuk diimplementasikan. Kira-kira teman-teman ada yang ingin berpendapat terkait hal ini? Iya, izin Arum menyampaikan pendapat terkait hal tersebut. Ya, saya sangat setuju ya dengan pendapat-pendapat dari mulai Diva, Adisa, dan Agina tadi menyampaikan manfaat-manfaat dari DWA maupun dampak negatifnya. Namun di sisi lain, seperti yang Arum bilang tadi, pasti ada hambatan dan tantangan yang harus dicarikan solusinya agar bagaimana dynamic working arrangement ini bisa berjalan lebih smooth dan lebih lancar gitu. Hambatan dan tantangan yang pertama mungkin ketersediaan infrastruktur seperti yang disebutkan oleh Gina tadi. Tidak semua pegawai kemudian memiliki perangkat yang lengkap untuk melaksanakan DWA di luar kantor. Hal ini tentunya menjadi perhatian karena kita menyadari bahwa instansi harusnya berperan untuk menyediakan perangkat-perangkat tersebut dan ini tentunya akan menimbulkan biaya tambahan bagi instansi baik untuk pengadaan barang tersebut maupun untuk pemeliharaan fasilitasnya. Kemudian DWA juga kemungkinan akan mendatangkan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pegawai. Seperti kalau bekerja di rumah mungkin akan biaya tagihan listrik akan lebih besar, tagihan internet, atau kalau yang seperti dibilang Anissa tadi bekerja dari kafe akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membayar di kafe tersebut. Kemudian masalah kedua yaitu masalah keamanan jaringan. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita berada di dalam kantor, biasanya umumnya kita menggunakan jaringan LAN yang sudah diatur sedemikian rupa untuk keamanan jaringan data kantor tentunya. Berbeda kemudian kalau kita menggunakan jaringan internet di luar kantor, tentunya ada potensi ketidakamanan data. Hal ini menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan, khususnya di bidang yang mengurus komunikasi dan informatika untuk membuat ketentuan yang sedemikian rupa, sehingga walaupun menggunakan jaringan internet di luar kantor, namun para pegawai tetap mempunyai pemahaman yang memadai tentang bagaimana menjaga keamanan jaringan tersebut. Kemudian tantangan yang ketiga dan sedikit sudah disinggung oleh Gina pada bagian sebelumnya tadi yaitu komitmen untuk tetap mematuhi jam kerja. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi sesama rekan kerja maupun atasan ya untuk memahami bahwa walaupun kita bekerja di mana saja dan memiliki waktu masuk dan pulang yang fleksibel, namun sebenarnya jam kerja kita itu tetap diatur. Jangan sampai karena adanya fleksibilitas jam kerja ini, secara bersamaan malah cenderung meningkatkan jam kerja kita sehingga malah kita bekerja lebih dari waktu yang biasa kita bekerja di kantor begitu. Hal ini tentunya akan membawa dampak buruk bagi keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Kemudian faktor terakhir yaitu terkait faktor kepemimpinan. Mungkin tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagian besar pimpinan kita mungkin masih lebih senang apabila bawahan atau stafnya standby di kantor atau di ruangan yang berdekatan dengan dirinya. Hal ini memang membawa dampak positif karena akan memudahkan koordinasi antara staf dan atasan. Namun, untuk apabila ingin DWA ini berjalan lebih lancar, perlu adanya komitmen bersama antara atasan dan staf terkait pelaksanaan DWA ini. Seperti atasan yang berkomitmen untuk menghargai pegawai yang sedang bekerja di luar kantor dengan cara menghubunginya menggunakan media digital. Jadi misalnya kalau mau meeting melalui Zoom, tidak usah memanggil dia ke kantor dan sebagainya. Dan sebagai staf juga harus berkomitmen untuk memberikan respon tercepat apabila atasan memberikan instruksi atau arahan-arahan terkait penugasan. Mungkin itu Arum tantangan yang kita hadapi agar DWA ini bisa berjalan lebih lancar. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Saiful yang
sudah secara jelas ya memberikan insight kepada kita bahwa setiap pengimplementasian suatu inovasi dalam upaya membangun smart governance ini tentu memiliki tantangan dan hambatannya masing-masing. Namun hal ini seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi agar dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan manfaat atau output-nya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan pandangannya mengenai DWA ini. Saya menyimpulkan bahwa dynamic working arrangement ini dapat menjadi suatu solusi dalam menghadapi era digitalisasi. Dengan mengunggulkan fleksibilitas waktu, namun tetap berkinerja yang optimal, sehingga smart governance ini dapat tercapai. Cukup sekian diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.